Puluhan warga di jalur Gaza, Palestina merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Melansir akun Instagram @adararelief 17 Agustus 2024, dari tenda-tenda pengungsian, anak-anak hingga remaja antusias memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mereka menggambar bendera Indonesia yang berdampingan dengan bendera negara asalnya Palestina. Selain itu, beberapa dari mereka membawa dan mengibarkan bendera tanah air. Ucapan terima kasih kepada negara Indonesia pun tak lupa mereka sampaikan. Di tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Palestina selalu ikut serta merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, serta mengadakan lomba 17 Agustusan seperti yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kapal Rumah Sakit Republik Indonesia resmi diberangkatkan oleh TNI Angkatan Laut Gaza Palestina. Kapal ini membawa bantuan kemanusiaan berupa produk-produk yang diperlukan, seperti bahan makanan, galon le mineral, pakaian, obat-obatan, selimut, tenda, perlengkapan ibadah, dan lainnya. Kita doakan semoga selamat dan bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Selamat jalan kapal Rumah Sakit TNI dari Rajiman Wedyodiningrat 992. Selamat membawa bantuan kami, rakyat Indonesia bagi Palestina. Indonesia melalui TNI Angkatan Udara mengirim bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Kali ini bantuan tersebut dijatuhkan dari udara atau airdropping, adapun pesawat berisi bantuan itu sempat terbang melewati wilayah udara Israel untuk pertama kalinya. Dikutip dari tribunnews.com, bantuan itu berhasil diterjunkan ke Gaza pada Selasa 9 April sore. Israel pun mengetahui Indonesia menjatuhkan bantuan tersebut. Pesawat jenis Hercules itu lepas landas dari Yordania melewati wilayah udara Israel dalam perjalanan menuju jalur Gaza. Selesai penerjunan bantuan kemanusiaan, pesawat Hercules kembali ke Yordania. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara menjatuhkan 20 paket bantuan yang masing-masing berbobot 160 kg. Bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban warga Palestina di jalur Gaza karena pasokan bantuan pangan terhambat akibat blokade dari Israel. Dilaporkan misi tersebut berjalan dengan lancar dan seluruh kru selamat. Pengiriman bantuan melalui udara ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi antara Indonesia dan Yordania. Hal itu tak terlepas dari peran Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki hubungan baik dengan Raja Abdullah II dari Yordania. Beginilah potret warga Gaza memadati RS Indonesia di Gaza pada Selasa 9 Juli 2024. Hal ini terjadi di tengah serangan Israel di wilayah Gaza Utara. RS Indonesia di Gaza adalah fasilitas medis fungsional utama di wilayah Gaza Utara yang menjadi tujuan para warga untuk mencari perlindungan. Diketahui, serangan Israel hampir mengepung seluruh wilayah Gaza yang memaksa banyak rumah sakit dan klinik tutup di wilayah tersebut. Tampak puluhan orang yang mengalami luka-luka dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Bahkan banyak pasien yang dirawat di lorong-lorong rumah sakit karena terbatasnya ruangan. Direktur Rumah Sakit Indonesia bernama Marwan Al-Sultan menyatakan bahwa situasi yang ada sangat buruk. Apalagi setelah RS Al-Ahli dinonaktifkan, hampir seluruh pasien dilarikan ke RS Indonesia. بعد خروج المستشفى المعمداني وهو مستشفى يخدم مدينة كاملة مدينة غزة عن الخدمة، عشرات من الإصابات وتأتي إلى المستشفى الأندونيسي وقمنا باستقبال ما يقارب 80 حالة حقيقة، منها أدخلت إلى العمليات الجراحية ومنها إلى غرف العناية المركزة في ظل اللي هو الشح التام في السولار ونقص المستلزمات الطبية. حقيقة الوضع كارثي ولا يبشر بخير، وإذا لم يتم إمدادنا بالسولار الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية سنحكم على هؤلاء المصابين بالموت المبكر. Selain itu, Marwan menyatakan bahwa mereka sedang mengalami kelangkaan bahan bakar. Padahal bahan bakar sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan generator listrik di rumah sakit. Marwan mengatakan, RS Indonesia telah menerima 80 pasien dari Rumah Sakit Al-Ahli di bagian timur kota Gaza yang ditutup di tengah serangan Israel yang makin intens. Salah satu pasien bernama Muhammad Abu Nasir mengatakan
bahwa mereka tidak tahu harus pergi kemana. عارفين احنا وين نروح لا في علاج ولا في مقاومات للحياة ولا احنا قاعدين بنموت على البطيء يعني هي في الاندونيس الناس نايمة على الارض في مكانات نايمة على الارض. Dilaporkan pasukan Israel kembali meluaskan serangannya di wilayah Gaza Utara untuk mencari pasukan Hamas. Sebelumnya, militer Israel telah memerintahkan evakuasi kepada para warga. Namun para warga diambang kebingungan karena tak tahu lagi harus mencari perlindungan di mana. Kini lebih dari 38.000 warga Palestina tewas dan sedikitnya 87.700 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel. Emily Callahan adalah aktivis Doctors Without Borders yang sudah ditugaskan di Gaza selama 26 hari. Ia pun kemudian dapat dievakuasi pada pekan lalu. Kepada CNN, ia membagikan pengalamannya yang menyentuh ketika sedang bertugas di Gaza. Emily menceritakan soal keberanian dan ketulusan para dokter, perawat, dan staf rumah sakit Indonesia di Gaza yang memilih tetap bertahan. The Palestinian people that I worked with, both our national staff in the office as well as my staff at Indonesia Hospital, were some of the most incredible people I've ever met in my life. And I want to remind people that the people that stayed behind are heroes. The people that stayed behind are they know they're going to die, and they're choosing to stay behind anyway. Sakit Indonesia pada Rabu 1 Oktober 2023 kemarin siang. Ia bahkan bercerita ada seorang perawat yang tewas saat ambulans yang sedang ditumpangi meledak. Namun staf medis di Rumah Sakit Indonesia tetap teguh bertahan untuk menyelamatkan korban walaupun nyawa taruhannya. We lost a nurse weekend one. He was killed when the ambulance outside the hospital was blown up. This is our community. This is our family. These are our friends. If they're going to kill us, we're going to die saving as many people as we can. I was texting them when we got the evacuation. Ia bahkan menyatakan akan kembali ke Gaza untuk membantu para korban perang di sana. Would you go back to Gaza? In a heartbeat. In an absolute heartbeat. My heart is in Gaza. It will stay in Gaza. Sekjen PBB Antonio Guterres menuturkan Gaza telah menjadi kuburan untuk anak-anak. Organisasi Doctors Without Borders cabang Perancis menyebut rumah sakit kewalahan menangani korban yang terluka serta pasokan makanan dan air bersih yang hampir habis dan diperparah oleh kiriman bantuan yang tidak cukup. Karena itu mereka menyerukan gencatan senjata. Aujourd'hui, la situation à Gaza, elle est catastrophique, on le savait déjà, mais d'heure en heure, le pilonnage de Gaza s'intensifie, d'heure en heure, le niveau de pénurie atteint un seuil tellement critique qu'il y a un pronostic vital de la population de Gaza est engagé, donc jamais... Perang ini telah menyebabkan lebih dari 10.000 warga Palestina tewas dengan hampir 5.000 orang diantaranya adalah anak-anak. Di Gaza Utara, tempat Rumah Sakit Indonesia berada, ada 3 relawan warga negara Indonesia yang tetap memilih tinggal dan tidak dievakuasi demi membantu warga sipil di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah tahu semua ya mengenai bagaimana misi kemanusiaan Indonesia di Gaza ya. Misi Indonesia di sana sudah dilakukan mulai dari jauh-jauh hari sebelum adanya perang sekarang ini. Perang ini sudah berlangsung hampir 1 tahun ya. Namun misi Indonesia itu sudah dilakukan jauh sebelum terjadi perang. Di antaranya adalah membangun masjid, kemudian membangun rumah sakit, kemudian mencari mata air dengan mengebor pasir ya, dan alhamdulillah berhasil mengeluarkan air untuk warga di Gaza sana, dan juga melakukan kegiatan sosial lainnya seperti bagi-bagi sembako, kemudian juga membuat anak-anak di sana menjadi terhibur dengan mengadakan satu acara ataupun semacam playgroup. Nah,
hal-hal seperti ini, misi-misi kemanusiaan yang Indonesia lakukan ini mulai terganggu ketika perang terjadi. Tetapi justru di saat perang terjadi inilah Indonesia semakin giat menjalankan misi kemanusiaannya dengan semakin getolnya mengirimkan bantuan-bantuan, bahkan ya kapal rumah sakit pun ya itu kita kirimkan. Bahkan ketika bantuan melalui darat tidak bisa dilakukan, maka Indonesia dengan nekat ya mengirimkan bantuan lewat udara dengan menyeberangi, dengan melewati wilayah udaranya Israel. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa terhadap tim yang mengirim bantuan lewat udara di wilayah Israel tersebut. Nah, hal-hal seperti ini sangat membantu bagi warga Palestina ya secara langsung. Karena apa? Kalau langsung di tempat seperti ini, jadi orang Indonesia yang datang ke tempat kejadian, ke tempat peperangan, ini lebih banyak bisa membantu orang-orang warga dari Palestina itu sendiri. Jadi tidak hanya 1-2 orang atau mungkin beberapa puluh orang saja. Ya. Dan prosesnya ini jelas adalah taruhannya sangat besar. Bukan harta benda lagi taruhannya, tapi adalah nyawa. Namun orang-orang Indonesia, bahkan warga sipil Indonesia yang tergabung dalam organisasi Mercy, ya, itu rela untuk melakukan misi ini. Ya, mereka langsung terjun ke Palestina, ya, kemudian langsung melakukan kegiatan kemanusiaan di sana. Dan baru-baru ini Indonesia juga sudah mengirimkan nakes-nakes yang terbaru menggunakan pesawat, ya, pesawat milik TNI yang dibawa ke garis terdepan di Palestina untuk bergabung dengan tim kesehatan yang lain di rumah sakit terapung yang sudah standby di sana. Kemudian Indonesia juga dari beberapa tahun yang lalu sudah menempatkan pasukan keamanan perdamaian ya di Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel untuk mengamati dan mengamankan ya serangan-serangan dari Israel yang membabi buta ya. Nah, ini adalah satu hal juga yang menyebabkan pertaruhannya tidak main-main, yaitu nyawa para tentara Indonesia itu sendiri. Nah, dari misi-misi ini membuat kita ya itu semakin menjadi lebih memunculkan rasa kemanusiaannya dikala ya negara-negara lain, apalagi di sekitaran dari negara Palestina, justru tidak banyak membantu. Namun di kala ketika terjadi peperangan seperti ini, Indonesia menjadi lebih giat untuk membantu kemerdekaan dan memberhentikan perang ya di Palestina yang mengakibatkan kerugian banyak di pihak Palestina, terutama adalah anak-anak. Namun juga ada negara-negara yang pada saat perang ini justru baru memberikan bantuan-bantuannya. Tapi itu ya wajar-wajar saja sih, namanya juga bantuan kemanusiaan, tergantung dari kemampuan dan kesanggupan dari negara masing-masing. Daripada cukup dulu, mudah-mudahan informasi ini berguna bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan sedikit bantuan dari kita bantu doa, kita bantu mengirimkan uang walaupun sedikit atau benda-benda yang lain walaupun sedikit melalui organisasi yang terpercaya untuk rakyat dari Palestina, itu sudah suatu amal yang pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semoga bisa melaksanakan misi ini sampai Palestina benar-benar aman, benar-benar tidak ada perang lagi di sana. Daripada cukup sekian, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.